Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edi The Channel. Kali ini saya akan membawakan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 semester 1 pertemuan kedua tingkat SMK ala Pak Edi The Channel. Langsung saja kita akan membahas ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini. Di antaranya adalah pada poin 3.1 kita akan memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Pada 4.1 kita membahas tentang keterampilan mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Nah, sebenarnya sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu beberapa pengertian kewirausahaan. Ada banyak, diantaranya mungkin ini yang secara singkat, yaitu kewirausahaan adalah kegiatan merancang, meluncurkan, dan menjalankan bisnis. Nah, kewirausahaan dalam kaitannya dengan dunia keperawatan biasanya disebut dengan nursepreneurship, nurse atau perawat. Nah, nursepreneurship merupakan istilah baru dalam mempopulerkan entrepreneurship yang berkaitan dengan perawat atau dunia keperawatan. Nah, seorang perawat, nurse entrepreneur adalah seorang perawat menjalankan wirausahanya sendiri atau dengan beberapa teman dalam bisnis keperawatan. Nah, kewirausahaan dalam dunia keperawatan itu secara umum berdasarkan kewirausahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bidang produk, contohnya makanan kesehatan atau minuman kesehatan, bahkan mainan atau model-model yang lain yang masih berhubungan dengan kesehatan. Nah, yang kedua adalah bidang jasa, yaitu jasa kesehatan semacam home care atau pengiriman obat, pengiriman barang, atau pijat refleksi semacam itu. Itu adalah dua bidang pembagian secara umum, yaitu bidang produk atau barang, atau mungkin juga bidang jasa. Nah, pengertian relationship itu bertujuan untuk diantaranya adalah satu, memiliki usaha keperawatan sendiri. Yang berikutnya, memiliki soft skill dan keterampilan yang kompeten dalam bidang profesi keperawatan. Yang berikutnya, membentuk jiwa-jiwa wirausaha di bidang jasa keperawatan. Nah, ini adalah beberapa tujuan dari nursepreneurship. Nah, ciri-ciri wirausaha nursepreneurship di bidang keperawatan atau kesehatan diantaranya adalah perawat sebagai subjek sentral dalam kegiatan usaha, tetapi lebih fleksibel dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. Yang berikutnya, perawat memiliki ketergantungan terhadap profesi lain secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan usaha, tetapi tetap lebih dominan dalam semua kegiatan. Yang berikutnya, memiliki dasar hukum yang jelas yang secara eksplisit mengatur kegiatan keprofesian dalam setiap kegiatan usaha. Yang berikutnya, mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi secara utuh. Nah, selain ciri-ciri kewirausahaan yang tadi, kita juga bisa melihat bahwa ternyata ada beberapa jenis usaha di bidang keperawatan. Banyaknya bidang jasa ya, mungkin kita bisa lihat yang pertama diantaranya jenis-jenis usahanya adalah ada home care, ada konsultan keperawatan, konsultasi atau konseling, terus terapi perawatan luka gitu, terapi modalitas, terus pelatihan perawatan lansia dan anak. Juga ada terapi komplementer seperti akupuntur medik, terapi herbal medik, atau mungkin pijat refleksi semacam itu, dimana ini di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, bahkan
Jogja, Malang itu sudah banyak usaha jasa semacam ini, karena pada umumnya pasien inginnya di rumah dan ada yang mengurusinya secara pribadi seperti itu, tidak mau dirawat di dalam rumah sakit gitu. Ini membuka peluang usaha bagi para perawat. Nah, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha jasa perawat itu ada beberapa. Di antaranya adalah satu, selalu berani mengambil risiko. Nah, seorang wirausaha dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang, maka harus selalu berani mengambil risiko. Nah, agar optimis, yang mempunyai optimis yang tinggi, untuk meningkatkan kreativitas dan mampu menciptakan peluang-peluang baru yang menguntungkan. Yang kedua adalah bersifat fleksibel. Sikap fleksibel ini diperlukan dari waktu ke waktu agar dapat mengikuti perubahan yang bersifat situasional sesuai dengan perkembangan terkini. Jadi mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tren yang dibutuhkan di masyarakat, sehingga usaha kita mengikuti perkembangan zaman, tidak ketinggalan zaman dan diminati oleh banyak konsumen. Yang ketiga adalah berusaha mengenal bisnis Anda. Nah, ini penting. Kenapa? Mengenal bisnis sendiri diperlukan agar bisa memelihara sikap positif dengan melihat kondisi di sekitar bisnis kita, mengenal lebih jauh orang-orang yang terlibat dalam bisnis yang dijalankan. Nah, itu poin ketiga. Poin keempatnya adalah mengakui jika memiliki kesalahan. Nah, seseorang tidak akan luput dari kesalahan, cuman wirausaha harus bisa menyadari kesalahannya dan bisa dengan cepat memperbaikinya dengan cara melakukan komunikasi dengan orang yang terlibat, melakukan pengamatan dan observasi secara periodik terhadap usahanya secara berkala untuk mengetahui data-data, sehingga kalau ada terjadi kesalahan sesegera mungkin untuk bisa diperbaikinya. Yang kelima adalah bersikap jujur. Nah, ini wajib wirausaha harus bersikap jujur. Kenapa? Wirausaha harus bersikap jujur karena akan menimbulkan respect yang positif dari konsumen agar usahanya bisa bertahan. Semakin dipercaya orang dengan kejujurannya, maka semakin berkembang, maka konsumen akan semakin puas dan memberikan informasi tentang usaha kita kepada konsumen-konsumen yang lain, orang-orang yang lain. Yang keenam adalah optimis dengan masa depan, bahwa wirausaha harus punya jiwa optimis bahwa usahanya itu akan maju di masa yang akan datang. Nah, ini akan menambah kepercayaan diri, kreativitas, semangat berusaha semacam itu. Yang ketujuh adalah memiliki gairah dalam berwirausaha. Gairah atau kecintaan terhadap usaha yang dijalankan diperlukan agar mempunyai kedekatan antara kita dengan usahanya, juga mempunyai kedekatan antara konsumen dengan pengguna produk kita, baik produk jasa maupun produk barang. Nah, ini ada beberapa aspek-aspek karakteristik wirausahawan yang mungkin bisa dipahami. Yang pertama adalah memiliki persepsi terhadap ketidakpastian dan mampu menanggung risiko yang dihadapi. Nah, diantaranya wirausaha harus berani mempertaruhkan karir serta kemapanan keuangannya agar dapat mewujudkan ide usahanya. Memang ada beberapa risiko-risiko yang harus dihadapi seorang wirausahawan. Adapun beberapa risiko yang dihadapi wirausahawan diantaranya adalah A. Risiko biasa, di mana risiko ini bisa dihitung secara matematis. Yang B. Risiko ambigu, di mana risiko tidak dapat dihitung secara matematis. Dan yang C adalah ketidakpastian murni. Ketidakpastian tidak dapat diukur dengan cara apapun juga.
Nah, yang kedua adalah merancang dan menerapkan strategi. Strategi jitu diperlukan wirausahaan agar usahanya berhasil dan meminimalisir kegagalan. Ada beberapa strategi di dalam berwirausaha. Di antaranya adalah A. Mencari pasar khusus yang belum tergarap. Jadi yang sekiranya belum ada di suatu daerah itu, maka kita bisa menciptakan produk atau membuka jasa sehingga kemungkinannya belum ada pesaingnya. Nah, itu kemungkinan juga strategi yang lumayan jitu, lumayan bagus, sehingga pangsa pasarnya mungkin akan lebih banyak, lebih luas. Yang B adalah peka terhadap tren terbaru dan berani memulainya. Nah, ini seiring dengan perkembangan tadi, bahwa kita harus mengikuti tren yang terbaru, yang diminati oleh konsumen, yang disukai oleh konsumen, maka kita harus berpikiran maju, kreatif seperti itu, sehingga produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Yang ke C adalah segera mengimplementasi ide menjadi sebuah tindakan. Jadi kita ada gagasan, terus dirancang dulu, habis itu dicoba dievaluasi dan mulai dikerjakan. Yang D, hindari kata-kata yang mematahkan semangat. Nah, ini yang harus dihindari. Misalkan apakah ke depan usaha saya berhasil ya, apakah usaha saya akan gagal ya, kalau gagal gimana. Nah, sebenarnya kita bisa mempertimbangkan itu, sehingga nanti kalau misalkan ada kegagalan, kita langsung merubah strategi atau mungkin memperbaikinya, sehingga kegagalan diminimalisir dan bisa mengarah ke arah kesuksesan. Ada juga strategi yang lain, yaitu strategi yang E, mengeksplorasi kelemahan kompetitor pesaing. Nah, jadi kalau kita mengetahui bahwa pesaing kita mempunyai kelemahan apa, nah itu malah justru kita jadikan senjata atau kekuatan kita, bahwa kita ada yang lebih baik daripada kompetitor kita. Nah, itu adalah beberapa langkah strategi yang bisa diterapkan di wirausaha. Nah, selain yang di atas tadi, kita sekarang mencoba untuk membuat kiat menjadi seorang entrepreneurship. Nah, diantaranya harus memiliki jiwa A, sales atau penjualan atau pemasaran. Mau tidak mau, entrepreneurship itu kan yang dijualkan jasa, pelayanan. Nah, ini yang kedua, customer service, pelayanan pelanggan yang baik. Nah, dari pelayanan yang baik, terus juga pemasaran yang baik juga, yang mengena juga, yang pas juga, maka kedua ini saling kolaborasi dan bisa diterima produk kita di masyarakat, di konsumen. Yang ketiga ada budgeting atau penganggaran yang benar. Jadi dianggarkan anggarannya untuk macam-macam, modalnya bisa untuk karyawan, untuk SHU, untuk promosi atau pemasaran, itu harus jelas biar berkembang. Ada lagi forecasting, peramalan atau prediksi yang tepat, sehingga ke depan usaha kita diterima di masa yang akan datang. Dan yang kelima, nggak kalah pentingnya, adalah manajemen, pengelolaan yang baik pengelolaan tugas, pengelolaan keuangan, pengelolaan ya semua. Nah, ini kiat-kiat, 5 kiat untuk menjadi seorang entrepreneurship. Nah, ada beberapa jalan karir bagi seorang entrepreneur. Di antaranya adalah 1, mampu melihat peluang. Nah, perawat harus jeli melihat peluang usaha keperawatan yang bisa dijalankan di sisi sekelilingnya, karena mau tidak mau segmen pasar mana yang akan kita kerjakan atau kita raih, apakah dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, itu yang menentukan produk kita seperti apa, jasa kita di bagian apa.
Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Nah, seiring dengan melihat peluang tadi, maka entrepreneurship harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat memanfaatkan celah usaha sebagai peluang usaha. Kita kumpulkan datanya, informasinya, oh ternyata konsumen itu membutuhkan ini. Kalau misalkan di bidang jasa, dia itu tadi ternyata pada umumnya orang itu tidak mau dirawat di rumah sakit. Kalau untuk perawatan ringan, maka dia maunya di rumah. Nah, itu peluang usaha juga. Nanti dispesifik lagi untuk perawatan apa, perawatan anak atau orang dewasa atau luka bakar atau orang-orang tertentu. Yang ketiga adalah mengembangkan konsep. Dari data informasi nomor 2 tadi yang kita peroleh, maka diperlukan konsep atau metode dalam menjalankan usaha agar mampu bersaing dengan kompetitor yang lain, serta mengetahui sejauh mana kualitas layanan yang diberikan kepada klien. Nah, yang keempat adalah kejadian yang dapat memercikkan motivasi seorang entrepreneur. Suatu kejadian penting yang dialami perawat itu bisa akan dapat menjadikan pematik atau pemercik seseorang perawat untuk menjadi entrepreneur. Jadi misalkan suatu ketika ada seorang bidan yang terpaksa dimintai tolong tetangganya atau lingkungan sekitar untuk dapat membantu melahirkan persalinan, maka disitulah mulai ada kejadian yang akhirnya menimbulkan keinginan untuk membuka usaha jasa, yaitu jasa persalinan. Seperti itu. Jadi kejadian yang dialami oleh perawat. Nah, yang kelima adalah mampu meyakinkan pelanggan. Nah, ini wajib seorang entrepreneur harus mampu meyakinkan kliennya dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya bahwa layanan keperawatan yang dimilikinya itu lebih unggul dari layanan atau kompetitor yang lain. Nah, yang keenam adalah menganalisis pertumbuhan usaha. Ini menganalisis usaha diperlukan agar usahanya menjadi stabil serta mampu menerapkan strategi berikutnya untuk mengembangkan usahanya. Kita analisis pertumbuhan usaha kita di tiap harinya atau mungkin tiap minggunya atau bahkan tiap bulannya mengalami penurunan atau pertumbuhan, baik jumlahnya maupun luasnya areal yang dipromosikan atau yang sudah memanfaatkan usaha kita, agar usahanya menjadi stabil. Dan yang ketujuh adalah ekspansi usaha. Apabila usahanya dirasa mungkin yang di awal itu sudah berkembang, maka diperlukan ekspansi usaha agar mengembangkan usahanya ke arah yang lebih besar. Ya, mungkin misalkan awalnya produk minuman kesehatan berubah menjadi makanan kesehatan, ditambah lagi dengan yang lain. Atau kalau di bidang jasa berarti yang tadinya mungkin jasa perawatan orang tua ditambah dengan jasa perawatan anak, semacam itu. Nah, ini adalah beberapa pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita gunakan untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, ini ada beberapa alasan biasanya seorang perawat itu tidak berani menjadi entrepreneur atau wirausaha di bidang perawat. Di antaranya adalah 1. Tidak yakin terhadap diri sendiri. Perawat itu tidak yakin kalau dia sebenarnya bisa menjadi seorang pebisnis. Makanya diperlukan kepercayaan diri dan keterampilan yang mumpuni. Ketika perawat itu mampu, mau dan merasa bahwa dirinya telah mampu untuk melayani seorang pasien dengan keterampilan dan keilmuannya, maka dia pede, percaya diri. Nah, ini yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pebisnis atau entrepreneur. Yang kedua adalah takut terhadap kegagalan. Kegagalan itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai batu loncatan agar kita bisa maju, gitu, bisa meloncat lebih yang ke arah lebih baik. Nah, solusinya agar tidak takut menghadapi kegagalan adalah menumbuhkan sikap berani gagal atau berani mengambil risiko. Risiko bisa kita
perkecil, kita minimalisir, kita perhitungkan sedemikian rupa. Dari mungkin kita takut kegagalan kalau modalnya ya, kita bisa perkecil di modalnya, atau mungkin kita bisa perbaiki di sektor-sektor yang lain. Yang ketiga adalah tidak mengetahui kapan waktu yang tepat dalam membangun bisnis. Nah, solusinya adalah melatih sensitivitas dalam melihat peluang usaha di sekeliling kita. Jadi memang kapan sih memulainya usaha itu ya? Memang sebenarnya kita harus perhitungkan dulu, kita mengumpulkan informasi dulu, baru nanti kita bertahap, secara perlahan-lahan bertahap, sambil mencari partner yang tepat, rekan bisnis atau teman yang tepat mau diajak untuk membuka usaha tersebut. Nah, sambil menjalin rekanan atau konsumen yang akan nanti kita jadikan pasien-pasien kita kalau dijajah keperawatan. Yang keempat adalah tidak mau beranjak dari zona nyaman. Nah, biasanya pada umumnya karena sudah merasa zona nyaman, maka dia tidak mau untuk mencoba mencari usaha yang lain, tambahan yang lain. Sebenarnya dunia usaha bisa dilakukan dengan pekerjaan yang selama ini sudah menjadi zona nyaman. Jadi dua-duanya berjalan, biasanya seperti itu juga. Jadi pekerjaan yang sudah zona nyaman dilakukan sambil di sela waktu, maka dia mencoba untuk berbisnis yang di bidang yang lain gitu. Yang kelima adalah memiliki trauma kegagalan dalam bidang nursepreneurship. Nah, solusinya adalah mencoba terus, karena dengan mengatasi trauma kegagalan agar bisa belajar. Jadi dari kegagalan ini kita jadikan pelajaran, harapannya serta kita bisa meminimalisir kegagalan serta meraih kesuksesan yang maksimal. Jadi kesimpulannya adalah setelah Anda telah mempelajari tentang pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, di sana Anda sudah mempelajari tentang pengertian kewirausahaan nursepreneur, juga sudah mengetahui jenis-jenis usaha di nursepreneur, maka kedepannya diharapkan mampu bisa memilih usaha yang benar, merancang usaha yang tepat, menentukan strategi usaha yang tepat pula, juga menjalankan usaha yang sudah dirancang, serta mengevaluasi serta mengembangkan usaha yang telah dibuat. Ke depan harapannya adalah semoga di antara kalian ada yang menjadi wirausahawan yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa tahu dari kalian, nah kami berharap ada yang berhasil di bidang ini gitu. Mungkin begitu dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Di atas langit ada langit, artinya kemampuan saya mungkin terbatas, mungkin ada yang lebih mahir lagi, pastinya itu. Pesan saya, jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap sholat. Kita mohon diklik like, subscribe, share, karena ini gratis, dilakukan dengan ikhlas. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.